makanya pergantian rezim. Karena dengan pergantian rezim, diharapkan rezim yang baru terbentuk akan mengikuti kemauan Amerika. Tolong perhatikan teman-teman, lihat kenyataan. Siapa yang satu-satunya sekarang berdiri tegak membela Palestina dalam hal ini Gaza? Hamas. Cuman Iran. Siapa Hamas? Sunni. Pak, kan yang dikhawatirkan sama Amerika ya, dan tetangganya ini karena Iran itu berhubungan dagang, berhubungan dekat dengan Cina dan Rusia. Itu menurut kata Pak Dian tetangganya. benar itu? Kata tetangganya. Iya. Lah tetangganya juga pada semua berhubungan dengan Cina, tenang-tenang aja. Mana ada negara di situ yang nggak berhubungan dengan Cina? Rusia terbatas. Cina itu sudah punya pangkalan di ujung Teluk Laut Merah. Itu yang kalau di Teluk Persia itu ujungnya itu Selat Hormuz. Nah ini Selat Bab el Mandeb apalah gitu. Yang ada Yemen sama seberangnya Djibouti. Nah, pangkalan pangkalan Cina udah punya di situ. Artinya kalau ada apa-apa nggak terlalu jauh nih ke sini. Makanya kemarin latihan kan di situ tuh di Laut Oman tuh kan. Ya kapal-kapalnya udah ada di sana. Djibouti. 3 negara adidaya itu yang namanya bersaing di segala lini. Diplomasi sama-sama tuh mereka udah lebih dari 150 kedutaan tuh masing-masing. Apalagi kalau senjata udah mulai nyebar. Rusia yang belum sampai main-main di situ karena lagi repot sama Ukraina. Tapi begini, kembali ke Cina tadi ya. Semua Cina, makanya Cina itu katanya sampai sekarang masih kalem-kalem aja. Artinya apa? Katanya kalau perang beneran supply-nya itu sehari berapa juta ke sana malah terhambat, dia juga susah. Katanya nih. Iya, katanya gitu ya. Nah, makanya kelihatannya diem-diem aja sejauh ini. Padahal pernyataan berkali-kali kami akan bantu Iran. Nah, bantu Irannya dalam bentuk apa? Ya senjata udah mulai dikirim dari kapan-kapan. Rudal dari kapan-kapan. Pesawat dari kapan-kapan. Kalau sekarang ada pernyataan kan, Trump aja kaget katanya kan, bahwa Iran ternyata bisa bertahan. Iya, dan wajahnya agak pucat ya kemarin ya. Kalau wajahnya emang rusak. Jadi kan kaget. Loh ini kan dia belum pakai senjata-senjata yang dari Cina, dari apa? Loh kalau perang lama saya yakin ya semua dikeluarin tuh Pak. Iya. Rusia memang agak terbatas. Karena faktor macam-macam tuh, dia lagi sama Ukraina nggak selesai-selesai, dalam negerinya ekonominya juga lagi nggak bagus, oke lah. Tapi kan sudah mengirim tuh sistem pertahanan udaranya yang itu ya, SM-400 itu. Kalau di Israel tuh Patriot lah segala apa Sling itu. Nah, udah dikirim. Ya namanya apa ya? Namanya pertahanan. Kalau ini kan hujan masuk ya bocor. Iya. Kalau di sana itu namanya udara. Yang ada adu banyak atau adu cyber. Ininya dimatiin di atas tuh. Iya. Nah, tapi kan tetap lolos gitu loh. Karena bertubi-tubi. Nah, Iran saja yang sendirian bisa ngirim ke Israel dan tetangga. Lah terang aja yang ini keroyokan ya lebih banyak yang masuk ke Iran lah. Untungnya Iran lebih gede negaranya. Nah, kalau kita ngelihat serangan ini kan kemarin juga menggugurkan pemimpin tertinggi Iran, Ali Khamenei gitu Pak. Bapak melihatnya suasana kebatinan warga Iran yang berkabung 40 hari ini seperti apa sih Pak? Kan juga ada yang mendukung, ada yang sangat bersedih berkabung gitu. Iya. Terus ada juga di sisi lain yang happy-happy. Yang itu, merayakan. Oke, yang merayakan dulu deh. Di mana-mana juga kalau ada namanya oposisi, ya kita nggak usah cerita deh. Kalau lawan yang dulu kampanye kita bela, terus lawannya mati, kan kita juga ya senang-senang juga. Walaupun ekspresinya itu bisa terbuka atau terbatas, kan itu aja. Nah yang senang-senang ya ada, tidak heran. Makanya ada demo kemarin itu kan, itulah yang senang-senang tuh. Karena kemarin demonya kalah sama yang lebih mencintai rezim Iran, kan bubar sendiri, tewas banyak. Ya, resiko. Nah sekarang mereka senang, silakan aja gitu loh. Tapi kenyataannya yang berduka jauh lebih banyak, gitu aja. Coba bedakan. Demonstrasi nggak pernah dari atas tuh, drone. Kalau dari atas nggak puluhan ribu, nggak ratusan ribu tuh. Ribuan mungkin.
Makanya begitu berhadapan diserang kocar-kacir kan kelihatan tuh dari kamera. Coba sekarang yang berkabung dari atas, padat, mau jalan aja susah tuh, ya nggak? Lu artinya apa kan? Yang mencintai Rahbar, pemimpin besar itu, ya jauh lebih banyak. Apalagi ke desa-desa yang sudah menikmati kenyamanan hidup. Apa sih yang kita cari dari hidup? Kan kenyamanan. Iya. Lah mereka sudah terjamin kok di kampung. Roti setengahnya ini, sepertiga nih, namanya sanggek. Sepertiga ini, tebalnya segini. Itu makan pagi mereka. Segini itu buat berempat. Tergantung keluarganya, berlima masuk. Ya kalau sama Anda mungkin berdua aja gitu ya. Ini harganya berapa? 500 perak. Saya di sana 300 perak. Sekarang katanya 600. Jalan dengan inflasi segala macam. Lu artinya apa ya lagi gitu loh. Mereka makan ini sama keju. Mereka produsen keju. Nggak banyak yang tahu. Cream cheese itu di sana banyak. Tadi cerita apa tuh kebab. Wah, kebab populer di sana, kebabnya doner kebab Turki itu. Tapi mereka juga punya. Anda main-main ke sana ya. Makanan anak-anak muda selain yang senang begini. Kebab banyak, fried chicken banyak, burger banyak. Nah, itu semua kan ada dagingnya segala macam. Yeah. Tersedia. Loh, terus apalagi kalau dibilang ekonominya gimana? Sanksi diberlakukan otomotif. Dulu otomotifnya zaman itu Perancis, Citroën, Peugeot. Masuk mobil itu. Ya punya pabriknya dulu. Tapi begitu sanksi, ini ngabur semua kan. Karena mereka yang ikut embargo. Kolaps mobilnya mereka. Enggak. Malah sekarang produsen mana punya namanya Saman lah, Heudro lah, modelnya jangan bandingin sama model desain-desain kontemporer sekarang ya, sederhana. Tapi efektif. Eksportir mobil terbesar Iran sebelum perang-perang ini. SMK ada Pak? SMK akan berdiri pabriknya. Di Iran, Pak. Ya, karena kita mau produksi, 6.000 aja udah pesan awal. Mau sold out itu. Oh itu dia. Nah, Pak Diak, berarti serangan Amerika ini sebenarnya tujuannya politik, mengganti rejim, menguasai minyak atau dagang atau apa sebenarnya? Oke. Tadi yang pertama, situasi. Situasi duka mereka itu sekarang gini. Pernah dengar nama Karbala? Ya. Tempat Hussein dibunuh. Anaknya Ali. Dibunuh. Itu setiap tahun jutaan. Itu kan di Irak. Tapi Irak wilayah Karbala sepanjang perbatasan sama Iran itu yang jaga Iran. Jutaan. Pernah ISIS masuk. Nggak ada. Artinya apa? Jutaan orang merasa kehilangan Hussein yang tahun berapa meninggalnya. Orang yang dihormati, disayangi, dicintai. Lah, ini yang meninggal seperti itu. Duka itu 40 hari. Yang 40 hari mereka akan pakaian hitam, kira-kira begitu. Bendera akan merah itu akan kibar. Oke, terus sekarang yang tadi tuh barusan nih. Ya. Apa tadi? Tujuannya. Ganti rejim aja atau memang ingin menguasai Politik atau ekonomi? Iya. Dua-duanya. Karena tanpa pergantian rejim politik, ekonomi dia nggak akan jalan. Artinya ekonomi Amerika yang membayangkan keuntungan ekonomi dari keadaan kacau seperti ini, ya nggak akan tercapai. Makanya pergantian rezim. Karena dengan pergantian rezim, diharapkan rezim yang baru terbentuk akan mengikuti kemauan Amerika. Tolong perhatikan teman-teman, lihat kenyataan. Siapa yang satu-satunya sekarang berdiri tegak membela Palestina dalam hal ini Gaza? Hamas. Cuman Iran. Siapa Hamas? Sunni. Lihat kemana negara Arab? Kita di sini sumbangan Palestina, ngerti aja enggak masalahnya. Mau ngapain? Satu-satunya yang bisa tegak sekarang itu Iran. Yang lain udah tunduk, buktinya sekarang ngeroyok. Ya enggak? Ada pangkalan Amerika. Lah Iran sendirian, enggak ada yang bantu. Dibantu langsung sama Cina? Enggak langsung maksudnya. Hanya pengiriman. Supply. Rusia hanya supply. Kalau status seperti ini tumbang, berarti semua wilayah itu dikuasai Amerika. Lah berarti kan minyaknya ke dia. Iya.
full. Loh, kalau sekarang artinya apa? Dia mengendalikan harga minyak sedunia. Karena Venezuela udah jatuh. Situ dikuasai. Eropa punya sendiri lah, dari Eropa itu, dari Laut Utara. Berarti tinggal Iran yang belum dikuasai. Tinggal Iran yang belum dikuasai. Itu politiknya. Tapi kalau dikuasai 2 cadangan minyak nomor 3 dan gas nomor 2 ada di situ. Apa artinya? Ya semua tinggal, lu mau beli, semua harus beli ke dia. Nah itu makanya pergantian rezim tetap menjadi utama. Makanya yang digadang-gadang si anaknya Reza itu kan. Si Pahlavi itu kan. Reza Pahlavi. Kemungkinannya dia untuk Memimpin gimana, Pak? Kalau anak sekarang bilang tuh jauh. Kan dia menyatakan, iya saya siap dalam masa transisi ini saya akan memimpin Iran gitu. Ya kalau orang yang digadang-gadang bagaimana kamu siap? Ya pasti bilang siap. Ya nggak siap aja jadi. Jadi wapres maksudnya. Gua nggak bilang itu loh ya. Gua nggak bilang itu loh. Itu yang bilang deh. Artinya apa? Untuk berperan di satu konflik yang sekarang sudah menjadi konflik militer, artinya perang. Konflik apa aja deh antar tetangga. Nih ribut berdua nih. Tapi gue lebih dekat dia, gitu kan. Sohibnya sama dia. Adil nggak gue? Bisa bersikap adil? Nggak bisa. Indonesia adil nggak? Punya sikap adil nggak? Adil nggak tuh? Adil nggak ya? Tapi kan Nah, kita juga kita ngelihatnya gini. Kita sama Israel itu kan kayak alergi itu ya. Iya. Kayak virus tuh orang tuh. Padahal tim bolanya main ditolak. Ya, siapa tim bola? Rakyat. Tim senamnya ditolak. Iya, Lalu sekarang kita mau mendamaikan Iran sama Israel yang warganya ditolak. Kita nggak punya hubungan diplomatik. Boleh gue tambahin ilustrasi biar ada serem? Boleh. silakan Pak. Pertanyaan, siapa yang mendamaikan Iran sama Arab Saudi? Cina. Apakah kita yang namanya negara muslim terbesar, jamaah umroh terbesar di dunia, moderat pula, ya nggak? Ini sohib Arab Saudi, minyak kerjasama Iran, pastinya dulu punya kerjasama tapi diblok. Terus kita, boleh terus terang ya? Iya. Saya kirim surat sebagai duta besar di sana ke Presiden, Menlu. Nggak ada jawaban. Totonya kabar, Menlu yang mau berangkat. Surat saya itu minta Presiden datang ke 2 negara ini. Yang datang Menlu. Menlu datang ke Iran, ke Riyadh. Seminggu kemudian Xi Jinping datang. Presidennya gitu, presiden negara adidaya. Datang. Kita ngirim Menlu. Penjajakan. Telat, Mas. Yang ada action, keputusan politik tingkat tinggi langsung cepat diambil sama Cina. Makanya dia yang menamaikan. Tapi apa tangan kosong? Tadi minyak kan udah jelas. Yeah. Kalau datang Cina, oke, gue damaiin. Tapi gue dapat ini dong, minyaknya turunin harga. Kan dapat. Iya. Ke Saudi sama. Lo mau terus begini? Tergantung sama Amerika. Gua beli nih minyaknya. Dapat. Ya tapi jangan cuma beli minyak dong. Beli yang lain juga. Investasi dong di gua di sini, di negara gua. Masing-masing negara itu minyaknya dibeli, investor Cina datang. Mantap. Siapa yang nggak mau seperti itu? Mau. Kita, saya siap juga sih. Waduh. Daya ungkit kita apa? Leverage kita apa? Negara Islam udah nggak laku. Berarti Oki nggak laku. Negara non-blok nggak laku karena kita sudah memihak. Sekarang apalagi nih, udah jelas kita memihak Israel dan Amerika kok di BOP, ya nggak? Lah, terus mau apa lagi? Leverage lainnya apa? Kita negara, ini tolong dicatat. Kita kan di Undang-Undang Dasarnya diamanatkan turut serta menciptakan perdamaian dunia. Aduh, kalau saya dengar itu saya tadinya pengen ngomong gini tuh. Nenek-nenek juga tahu Undang-Undang Dasar seperti kita seperti itu. Emang cuman kita yang undang-undangnya bunyi gitu. Jerman sama Jepang yang kalah perang dunia, undang-undangannya sama, turut serta menciptakan perdamaian dunia. Diam-diam aja tuh. Karena dia nggak melihat ada leverage apa untuk dapat apa di sana. Ya tenang-tenang aja, jauh lagi.
Lah kita Ukraina didatengin aja dapat apa gitu kan? Oh jadi kalau mau mendamaikan tuh mesti ada sesuatu yang kita dapetin juga ya? Politik. Tadi kan masalahnya politik. Politik itu kalau ingat kata-kata Harold Laswell, simple. Politik itu apa sih? Who gets what, when, and how. Kamu dapat apa, kapan, dan gimana. Ya udah sekarang gue sebenarnya ya dalam hal ini yang sering dibilang si Trump itu kan dibilangnya kebijakannya transaksional. Ya semua urusan transaksional. Ya nggak? Kalau nggak ada transaksi. Cuman Trump lebih terang-terangan aja. Udah terang-terangan bohong tuh gitu. Ya kan? Pak Dian,